Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. Jadi saya share screen dulu untuk PowerPoint-nya ya, teman-teman. Oke. Ya, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang pertemuan yang kedua, yaitu tentang pengenalan diri pada kelas karakter building. Jadi di sini harapannya teman-teman akan mengetahui beberapa teknik pengenalan diri, dan nanti di akhir teman-teman akan mencoba sendiri bagaimana dengan teknik tersebut untuk mengenal diri teman-teman, lebih mengenal diri teman-teman ya. Oke, kita langsung mulai aja tentang pengenalan diri. Tapi sebelumnya untuk memulai ini, teman-teman di awal pertemuan ingat gak? Saya bertanya kepada teman-teman bagaimana teman-teman mengenal diri teman-teman sendiri. Dan juga ada pertanyaan, lebih mengenal mana? Diri teman-teman, diri teman-teman sendiri, atau lebih mengenal temannya dibandingkan daripada diri sendiri. Sebagian besar menjawab lebih mudah mengenal teman lainnya ataupun orang lain, atau dengan kata lain mengenal diri sendiri itu sulit sekali ya teman-teman. Ya itu nggak salah gitu, memang untuk mengenal diri sendiri itu membutuhkan proses yang panjang dan butuh belajar dan butuh fokus teman-teman. Dan nggak salah, ada sebuah pepatah kuno ini ya, pepatah kuno di Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Oke, pepatah itu mengatakan bahwa gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan tampak. Artinya mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya. Jadi artinya kita itu, padahal diri kita itu adalah jiwa kita menempel dengan badan kita sebegitu close, begitu dekat dengan diri kita. Tapi untuk mengenal diri kita tuh sesusah itu untuk tahu apa maunya kita, mungkin apa yang jadi kelebihan dan kekurangan kita, bagaimana kita bersikap, itu butuh pembelajaran ya teman-teman. Dibandingkan dengan uh, mengenal orang lain yang mungkin kayaknya jauh gitu, kayak kita lebih mudah untuk menilai orang lain ya dibandingkan dengan diri kita sendiri. Jadi pepatah ini tidak salah, tapi kita juga butuh, ketika kita tahu pengenalan diri itu adalah suatu hal yang penting, kita butuh untuk belajar lebih mengenal diri kita. Ya, oke. Okay. Pada lagi nih, ada suatu quotes yang saya suka banget dan terkait dengan kelas ini. Ini adalah quotes sejak 4 abad Masehi sebelum Masehi, bahkan di Yunani sana dulu. Filsuf, ya teman-teman tahu Socrates. Ini adalah dia sering dikatakan oleh Socrates kepada Plato, sesama pembelajar ya, muridnya Plato. Dia dilakukan secara dialog sosial. Socrates sering mengatakan know the self, know the self. Artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah kenali dirimu, kenali dirimu. Jadi pengenalan diri itu sudah disarankan ataupun diajarkan terutama pada zaman dulu ya, pada filsuf-filsuf, untuk mengenali diri itu adalah sesuatu hal yang penting. Pertanyaannya, mengapa pengenalan diri itu sebegitu pentingnya, teman-teman? Ya, bagaimana kita, apakah kita sudah kita sudah mengenal diri kita sejauh itu? Apakah kita sudah memenuhi syarat untuk menilai orang lain terlebih dahulu sebelum kita mengenal diri kita? Nah, jadi uh, pengenalan diri ini adalah suatu topik ataupun pembelajaran yang penting, tentunya untuk teman-teman yang mengambil kuliah psikologi ya, karena di psikologi kita kan akan belajar tentang bagaimana kita menilai, mengobservasi perilaku orang lain. Nah, tentunya sebelum kita melakukan observasi terhadap orang lain, mengenali orang lain, tentunya pembelajaran yang paling penting adalah mengenali diri kita sendiri sebagai objek pembelajaran. Jadi teman-teman diharapkan nantinya setelah
sudah lulus, sudah tahu nih bagaimana teknik pengenalan diri yang sebenarnya udah dicoba pada diri kita sebelum kita menyarankan ke orang lain ataupun menggunakannya untuk, menilai orang lain. Tentunya kita udah memiliki pengalaman dong sebelumnya terkait hal tersebut, pengenalan diri yang kita coba terhadap diri kita sendiri gitu, sebagai kelinci percobaan ya, gitu. Oke, kita lanjutin. Nah, karena pengenalan diri sebagai begitu penting, sebenarnya pengenalan diri itu apa sih? Jadi pengenalan diri itu adalah sebuah kemampuan seseorang untuk melihat bagaimana sih kelebihan dan kekuatannya yang ada pada dirinya dia. Untuk apa kita mengetahui kekuatan ataupun kelemahan yang ada di dalam diri? Agar kita bisa merespon hal yang tepat terhadap stimulus-stimulus yang ada di luar diri kita, stimulus yang ada di lingkungan ataupun sosial di luar diri kita. Jadi ketika kita udah tahu bagaimana kekurangan kita dan situasi menunjukkan kita harus melakukan sesuatu, kita tahu mana nih sikap yang harus kita keluarkan ataupun karena kebiasaan kita yang seharusnya keluarkan seperti apa dengan situasi seperti itu. Nah, tentunya ketika kita sudah mengetahui diri kita melalui pengenalan dan sudah mengenal diri kita, tentu kita akan menjalani kehidupan kita ini secara lebih efektif. Tidak sia-sia, karena kalau kita nggak tahu nih diri kita bingung, kosong gitu, tentu banyak waktu, eee, untuk banyak waktu yang terbuang gitu untuk melakukan segala sesuatu, entah itu tentang belajar, tentang kita menyelesaikan pekerjaan ataupun tugas ya. Dan juga pengenalan diri ini adalah sebagai salah satu cara untuk membentuk yang namanya konsep diri. Di mata kuliah psikologi umum tentu udah dijelaskan ya term ini konsep diri, tapi kita akan belajar lagi tentang konsep diri itu. Ya, oke, tentang konsep diri atau self concept. Jadi self concept sendiri adalah keseluruhan gagasan atau ide-ide yang kita miliki mengenai siapa diri kita sebenarnya. Baik itu secara fisik, secara emosi, secara sosial, moral ataupun spiritual yang nantinya dari berbagai aspek yang membentuk diri kita saat ini teman-teman. Misalkan ke secara fisik kita mengenal, oh diri kita fisiknya misalnya kulitnya sawo matang, putih, secara fisik saya nggak terlalu tinggi, saya memiliki berat badan yang di atas rata-rata misalkan gitu. Secara emosional saya orangnya temperamen, saya sensitif, mudah mudah tersentuh misalkan gitu ya. Ataupun dalam aspek lainnya. Atau juga bisa dibilang self concept itu atau konsep diri itu adalah suatu persepsi ataupun keyakinan individu terhadap dirinya sendiri. Baik itu diri yang dia cita-citakan atau ideal self-nya dia yang belum terjadi ya, tapi dia merasa diri dia akan seperti itu ataupun terhadap, keyakinan terhadap kondisinya dia sekarang atau aktual self-nya dia tuh kayak gimana sih saat ini. Konsep diri sendiri itu pun ada 2 ya, teman-teman. Ada yang konsep diri yang negatif, ada konsep diri yang positif. Tentu konsep diri yang negatif berarti kita memandang rendah diri kita, kita memandang hal-hal yang jelek dalam diri kita. Sedangkan konsep diri yang positif adalah hal-hal baik yang ada di dalam diri kita yang nantinya ini akan berguna untuk membentuk yang namanya self esteem. Self esteem yang kuat gitu, teman-teman. Nah, self esteem sendiri apa sih? Atau harga diri itu apa? Yaitu suatu penilaian tentang keberartian dari diri kita. Dan nilai seseorang yang didasari dari apa? Dari proses pembuatan self concept itu sendiri dan pengumpulan informasi tentang dirinya dan juga melalui pengalaman-pengalaman hidup yang sudah dilaluinya selama ini. Kita lanjut. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa menilai diri kita lebih jauh? Bagaimana tekniknya, metodenya? Jadi di saat ini saya akan menjelaskan salah satu metode yang sering digunakan untuk pengenalan diri, yaitu yang disebut dengan jendela Johari. Lucu ya, namanya jendela Johari ya. Jadi kita pengen tahu ya, apa itu jendela Johari? Jadi teman-teman, jendela Johari ini pertama kali dibuat atau dibangun oleh yang namanya Joseph Louvre dan berdua ya bersama Harrington Ingham. Dia mengembangkan yang namanya Johari Window. Kenapa namanya window ya?
apa namanya, jendela ya. Itu artinya menurut mereka adalah sebagai perwujudan bagaimana seseorang itu berhubungan dengan orang lain yang digambarkan dengan sebuah jendela. Jadi dengan individu itu berinteraksi dengan orang lain, dengan kata lain dengan kata lain dia bisa menilai dirinya dia sendiri. Dia mau mengetahui dirinya dia dengan cara bagaimana dia berhubungan dengan individu lainnya. Kalau teman-teman lihat di sini ada 4 kotak ya. Jadi jendelanya itu akan terbagi matriks dari 4 sel, ada A, B, ada C, dan D. Nah, masing-masing uh, area ini itu adalah menggambarkan self atau diri teman-teman, atau diri seseorang lah, baik yang itu sifatnya terbuka maupun disembunyikan. Jadi 4 daerah tersebut ada yang disebut dengan public area, blind area atau daerah buta, hidden area daerah tersembunyi, dan yang terakhir di kotak D ini yaitu unconscious area atau daerah yang tidak disadari. Jadi misalkan public area adalah bagaimana kita mengetahui tentang diri kita dan orang lain juga tahu diri kita seperti itu. Ada juga disebut dengan blind area, daerah buta. Kita tidak tahu tentang diri kita, hal aspek tersebut, tapi justru orang lain yang mengetahuinya. Kalau hidden area, daerah tersembunyi adalah bagaimana kita menutup diri kita terhadap orang lain. Jadi cukup diri kita yang tahu, tapi sebenarnya orang lain tuh nggak tahu diri kita tuh seperti itu. Yang terakhir itu adalah unconscious area. Ini adalah sama-sama baik diri kita sendiri maupun orang lain tidak mengetahui. Biasanya dari repress, ini adalah penjelasannya ya teman-teman ya. Ya, itu adalah kepribadian yang unconscious. Area itu adalah bagian kepribadian yang direpress dalam ketidaksadaran kita. Dia nggak diketahui oleh orang lain dan tidak diketahui oleh diri sendiri. Nah, bagaimana kita mengetahui unconscious area ini? Biasanya adalah dengan hal-hal yang tidak terduga ataupun dengan mengikuti tes kepribadian mungkin. Nah, teman-teman bisa mengikutinya itu biar mengetahui. Nah, jadi jendela Johari ini akan membantu kita mengenal lebih dalam bagaimana diri kita ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya pengen tanya nih, kita bahas saja. Misalkan ada seseorang kasus ya, study case-nya adalah seseorang, misalnya kita sebut saja dia Mawar. Mawar ini orangnya pendiam, ya lebih ke arah introvert mungkin ya. Dia tahu diri dia itu orang yang nggak banyak bicara, tapi dia bukan artinya dia tidak banyak berinteraksi, tidak bisa berinteraksi. Dia bisa berinteraksi dengan orang lain, dia tahu kapan dia bisa bicara dengan orang lain, dan ataupun bereaksi terhadap orang lain, dia bisa bekerja sama. Tapi kalau misalkan ada pilihan dia tidak berbicara di depan umum ataupun ada kesempatan untuk orang lain yang lebih berbicara, ya dia mempersilahkan. Kira-kira teman-teman, area mana yang lebih luas dan mana daerah yang lebih sempit di dalam jendela Johari untuk kasus si Mawar ini? Coba. Oke, mungkin kalau kita telah dari kasus tadi, dia tahu tentang, nah kita perlu cross check dulu ya, bagaimana orang lain memandang dirinya dia juga, gitu. Apakah orang lain setuju dengan persepsi dirinya dia sendiri, kalau dia itu orang yang pendiam, itu sih yang harus di cross check. Tapi secara tadi kasus berarti dia tahu ya tentang diri dia, eh, dia tahu tentang dirinya dia, tapi mungkin orang lain tidak banyak tahu karena dia tadi disebut pendiam ya. Jadi banyak hal-hal yang mungkin tidak terungkap dengan dirinya dia. Berarti uh, area A, B, C, atau D yang lebih luas. Ya, betul. Daerah C ya, daerah tersembunyi hidden areanya tuh terlalu luas sepertinya ya. Dan juga daerah yang lebih sempit berarti daerah B. Dia tidak tahu tentang dirinya, dia udah mengetahui dirinya tapi orang lain tidak tahu ya. Ya, mungkin nanti teman-teman bisa coba lagi sini. Oke, kita masih bahas tentang jendela Johari ini. Jadi untuk pengenalan diri sendiri ada dua tahapan yang dilalui mungkin.
Dua tahapan ini disebut sebagai tahap pengungkapan diri atau self disclosure dan tahap menerima feedback. Tadi ya dari kasus si Mawar tadi, makanya dia harus mengungkapkan dirinya dia seperti apa, misalnya dia orang pendiam, tapi kita juga perlu cross check bagaimana, eee, tanggapan dari orang-orang sekitarnya. Apakah setuju dia persepsi orang tersebut seperti itu? Nah, kalau kita bisa lihat ada gambar 2, ada gambar 3, ada gambar 4 ya teman-teman ya. Jadi tahap pengungkapan diri atau ya tadi dia mengungkapkan dirinya seperti apa, itu akan memperluas daerah C, kalau kita lihat ya, di blind area ya. Dia tahu tentang dirinya dia, itu biar memperluas, biar tidak tidak, biar orang lain mengenal dirinya dia, dia harus mengungkapkan dirinya, gitu. Jadi daerahnya akan lebih luas. Kalau untuk gambar 3 ini, memperluas daerah B, dibutuhkan yang namanya umpan balik. Kalau kita lihat ke belakang, daerah B itu adalah blind area, dia tidak tahu tentang diri, tapi orang lain ketahui. Makanya dengan adanya feedback orang lain, dia jadi lebih tahu tentang dirinya dia. Tapi tentu kalau orang lain lebih tahu tentang dirinya dia, blind areanya akan semakin luas. Jadi akhirnya ia akan mempunyai daerah A yang semakin luas. Ini A ya. Oke, kita lanjut. Jadi tahapan self disclosure dan feedback ini atau tanggapan menerima saran dari orang lain ini, menilai tentang diri kita dari orang lain, itu diperlukan untuk ketika kita menilai, di jendela ini mana daerah yang sempit, teman-teman jadi bisa tahu, oh berarti daerah A nih yang perlu diperluas, atau daerah B nih yang diperluas, C atau D yang diperluas, gitu ya teman-teman. Kita akan mengenal lebih jauh lagi tentang tahapan ini. Jadi, tahap di dalam self disclosure untuk mengenal diri kita, kita balik lagi ya, untuk pengenalan diri kita, sebenarnya ada beberapa teori psikologi yang membantu menjelaskan, gitu. Jadi ada beberapa teori psikologi, sebut saja teori persepsi diri atau self perception theory, social comparison theory atau teori perbandingan sosial, maupun feedback dari orang lain. Kalau untuk teori persepsi diri, itu melihat, memandang bahwa seseorang itu memahami sikap dan emosinya sebagian melalui pengamatan yang dilakukan terhadap perilakunya atau lingkungan di mana perilaku itu terjadi. Ini typo ya. Maksudnya dengan kata lain melakukan introspeksi diri lah kalau itu meditasi, introspeksi ya, bagaimana seorang memahami sikap dan emosinya melalui pengamatan. Ya misalnya caranya dengan introspeksi. Selanjutnya dengan ada teori perbandingan sosial atau social comparison. Kalau social comparison itu adalah teori di mana untuk menilai dengan tepat pikiran, perasaan, dan perilaku dilakukan dengan membandingkan dengan orang lainnya, ada pembandingnya. Tapi questionnya adalah orang yang seperti apa yang dijadikan standar ataupun pembanding. Nah, itu pertanyaan penting karena ketika kita salah menjadikan orang sebagai standarisasi, itu harus hati-hati. Apabila kita salah ataupun tidak hati-hati, misalkan kita terlalu mengeset standarisasi untuk diri kita, perbandingnya adalah misal, oh dia Yunda atau siapa gitu. Ya boleh-boleh aja sebenarnya, asal hal tersebut sifatnya adalah motivasional, jadi teman-teman. Atau maksudnya di sini adalah perbandingan diri dengan orang lain untuk mengetahui diri kita adalah misalkan kita membandingkan dengan eee, gender yang sama, umur yang sama. Jadi untuk menilai diri kita sudah matang nggak sih secara emosional. Jadi kita bisa melihat, oh ya udah bandingin aja dengan orang-orang wanita-wanita seumur kalian, apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang tersebut. Tapi kita juga justru harus hati-hati juga, harus dilihat ya, jangan sampai sosial juga mempengaruhi kita. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa sosial juga membantu kita untuk mengarahkan kita untuk pencapaian diri kita ataupun menilai diri kita sudah sejauh mana. Jadi, hal positif dari membandingkan sosial itu pun juga ada. Jadi selain untuk bisa mengenal diri kita, penilaian untuk diri kita sendiri, itu juga bisa menjadikan pengembangan
pribadi. Kayak tadi saya bilang, kalau itu sifatnya motivasional, membandingkan diri dengan orang lain yang lebih dari diri kita, itu bisa mengembangkan diri kita untuk memotivasi kalau kita bisa loh mencapai di titik itu juga sama dengan orang lain, gitu ya. Cara ketiga untuk mengenal diri tentu bisa dengan bantuan orang lain, dengan memberikan umpan balik atau feedback bagaimana orang lain memandang kita. Kita akan bahas satu-satu ya. Ini tadi kita bahas tentang self disclosure atau pengungkapan diri. Jadi istilah ini atau konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Sydney M. Jordan di tahun yang lama sekali ya, 1971, pengungkapan diri. Jadi pengungkapan diri adalah suatu proses di mana kita mendapatkan informasi tentang diri kita dari orang lainnya. Pengungkapan diri sendiri juga bisa didefinisikan sebagai aktivitas mengungkapkan bagaimana individu itu bereaksi pada suatu situasi yang terjadi dan memberikan informasi mengenai pengalaman masa lalu yang masih relevan untuk memahami reaksi yang sudah terjadi tadi. Jadi, kita ingin orang dapat mengetahui dan memahami orang lain, tidak perlu sebenarnya mengetahui masa lalunya, tetapi lebih bagaimana ia bereaksi pada saat itu. Jadi misalkan ada suatu stimulus, bagaimana reaksinya dia? Misalkan pada situasi dia menerima sesuatu yang tidak enak, bagaimana reaksinya, ataupun sesuatu yang menyenangkan, reaksinya bagaimana, gitu. Jadi reaksi pada saat itu. Tapi juga pengalaman masa lalu itu sebenarnya juga bisa membantu sejauh mana memperjelas mengapa seseorang melakukan tindakan dengan suatu cara yang tertentu, berbeda-beda, gitu. Oke? Nah, sedangkan feedback tadi ini adalah berguna untuk memperkecil ya tadi ya, area blind area daerah B itu dan memperluas public area. Feedback juga bisa membuktikan info yang konstruktif dalam rangka membantu seseorang untuk menjadi sadar bagaimana sih seharusnya perilaku seorang itu dalam mempengaruhi atau bertingkah laku di sosial. Sebenarnya feedback ini hal yang baik karena sifatnya kalau sifatnya konstruktif tentunya ya. Jadi hal-hal yang membangun tentang dirinya dia dari pendapat dari orang lain. Tentu hal tersebut akan membuat diri kita menjadi lebih produktif. Tapi pertanyaannya lagi, bagaimana cara memberikan umpan balik ataupun feedback yang baik? Tentu teman-teman harus tahu situasi yang tepat untuk memberikan feedback terhadap orang lain dan kemauan orang tersebut dalam menerima feedback dan banyak banget caranya teman-teman bisa cari. Oke, segitu penjelasan tentang pengenalan diri. Banyak sekali sebenarnya teknik-teknik pengenalan diri, tapi di sini teman-teman kalau bisa dilihat dari e-learning-nya, di situ ada tugas untuk mencoba sendiri menggunakan teknik pengenalan diri dengan jendela johari dan konsep diri. Jadi teman-teman di e-learning bisa diketik secara online di sana ataupun ketik di Word dulu nanti tinggal copy paste aja. Ceritakan diri saudara ya, diri teman-teman sendiri yang berkaitan dengan jendela johari dan konsep diri. Nanti mungkin ini nggak satu hari saya kasih deadline ya, karena mungkin ini butuh proses yang panjang, jadi butuh beberapa hari. Mungkin sampai hari Minggu saya tunggu ya teman-teman ya. Silakan nanti dilihat sendiri dan jangan lupa nanti di mana di e-learning di forum juga dicek lagi ya teman-teman ya. Kalau ada diskusi dan juga kuisnya diisi. Oke, sampai sini penjelasan tentang eh, pengenalan diri. Jika ada pertanyaan atau apa, silakan langsung ke forum ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.